dengan diri. Salah, nggak boleh. Kita nggak boleh menghakimi orang lain. Nanti kalian tanya mereka. Sekarang aku giliranku. Oke. Menurut Bu Darni, ya, yang dilakukan oleh di luar Advent itu sudah benar atau tidak? Contohnya beribadah di gereja, perintah-perintah beribadahnya di Perjanjian Baru sudah benar atau tidak? Kalau menurutku yang beribadah di gereja itu sudah benar. Yesus juga dan Paulus setiap hari Sabat masuk ke sinagog. Sinagog itu adalah bait suci, rumah ibadah. Jadi kalau sekarang di modern ini dikatakan gereja. Gereja itu rumah ibadah, tempat persekutuan orang-orang beriman untuk meninggikan nama Elohim. Iya, Bu Darni. Tadi kan Bu Darni mengatakan orang-orang benar itu mengikuti perintah Elohim, ya kan? Tunduk pada Elohim. Orang Kristen yang lain tidak mengikuti hukum Elohim. Apa buktinya? Makan babi. Pertanyaanku, bisa nggak dikatakan mereka karena melanggar perintah Elohim, salah satunya dalam memakan babi, menjadi orang-orang yang tunduk pada Elohim? Bisa nggak? Aku nggak mau ranah ke mereka lah, Jemen. Harus dong, harus itu nggak bisa. Menurut data, hakim yang adil, hakim yang adil kita hanya milik Yesus. Kita bukan menurut hakim, Bu Darni. Kita bukan menurut hakim. Menurut yang tertulis, mereka bisa dibenarkan atau tidak, itu aja. Menurut tertulis, bukan menurut Bu Darni. Oke. Jawab. Sesuai dalil ya. Jangan kata Bu Darni. Yesaya 66. Bentar ya. Yesaya 66. Sabar ya. Pertanyaan saya udah paham kan Bu Darni? Ya, ayat 17. Menurut Nabi Yesaya, bukan menurut Ibu Darni ya. Menurut Nabi Yesaya di dalam Yesaya 17, Yesaya 66 ayat 17, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan, bukan aku. Iya, firman Tuhan. Berarti menurut firman Tuhan pemakan babi, daging-daging yang diharamkan itu dilenyapkan, iya kan? Iya, ini ayatnya ada. Oke, berarti bagus itu Bu Darni. Berarti Bu Darni tegas. Nah, tapi kalau menurut Bu Darni kira-kira benar nggak itu? Tadi kan menurut Bible, menurut Bu Darni sudah pasti benar karena ini sudah Yesaya nabi Elohim. Oh gitu Bu Darni. Berarti menurut Bu Darni apa yang disampaikan di Bible yang diharamkan itu, di luar itu yang tidak menaatinya, berarti itu adalah orang yang harus dilenyapkan karena mereka tidak tunduk pada Elohim. Betul atau tidak? Yes, makanya ada ayat Matius 7. Bukan setiap orang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaanku, tetapi mereka yang menuruti kehendak Bapa. Itu dia. Jadi nggak semua orang Kristen masuk surga. Ini tadi dia percaya kepada nabi-nabi. Sia-sia dong Yesus disalib. Bukan sia-sia, kan masih ada yang lain yang masih setia dong. Itu mereka itu yang menolak. Sebenarnya Yesus itu sudah mengorbankan diri datang ke bumi ini, tapi kita menolaknya. Kita makani semua, udah kita ganti hukum-hukumnya, makanya dienyahkan nanti gitu. Oke, ya karena harus mengikuti kehendak Bapakku kan katanya. Iya. Yes. Nah, pertanyaannya Bu Darni, tadi kan Ibu Darni udah tegas mengatakan bahwa orang yang memakan babi itu menurut tertulis dan menurut Bu Darni itu memang harus dilenyapkan karena tertulis, ya kan? Nah, mereka berdosa. Oke, saya terima itu. Pertanyaanku Bu Darni, ada nggak kan mengikuti perintah Elohim kan katanya tadi, tunduk pada perintah Elohim. Menurut Perjanjian Lama, ada nggak perintah Elohim untuk menyembah Yesus? Baik. Menurut Elohim, di Perjanjian Lama sudah pasti di dalam Perjanjian Lama nama Yesus tidak ada, tapi firman. Firman itu adalah firman Elohim. Jadi kita menyembah Elohim. Bu Darni, di mana datanya bahwa kita harus menyembah firman? Di mana? Mana datanya? Kalau sudah menyembah firman, sudah menyembah Elohim, karena firman itu adalah yang datang daripada Elohim itu sendiri. Nah, itu dia. Jadi kita begini loh, tunggu dulu. Di dalam Perjanjian Lama,
Yesus itu sudah ada, tetapi masih di dalam firman. Dia belum datang menjadi manusia, belum. Tetapi di perjanjian baru, dia menggenapi, dia datang sebagai manusia ke bumi. Oke. Itu dia. Jadi kita harus mengenal keberadaan Dulu lah Elohim itu. satu-satu Darni, jangan nyerocos aja kayak kereta api. Pertanyaan saya pakai data, Bu Darni. Pertanyaan saya pakai data. Jawabannya di mana perintah Elohim? Karena kan tadi harus tunduk kepada Elohim, perintah-perintah Elohim. Di mana perintah Elohim di perjanjian lama? Septuaginta atau Tanakh untuk menyembah firman atau Yesus, di mana datanya? Ayo. Oh, gitu ya. Mesti kali seperti itu ya. Wajib dong. Kalau Elohim tidak memerintahkan kamu, Bu Darni, aku juga bisa bertanya tentang kalian juga nanti ya. Iya bisa. Iya. Kalau contohnya Bu Darni disuruh Elohim, Bu Darni buka toko kelontong. Bu Darni malah buka toko semen. Itu udah menyalahi itu. Masalahnya kita tanya di perjanjian lama yang ada Elohim menyampaikan menyembah firman atau Yesus itu sendiri. Di mana? Itu yang saya butuhkan. Baiklah, tetapi begini ya saya, di dalam perjanjian baru digenapi. Di perjanjian baru dia digenapi loh. Tetapi begini, itu dia, saya minta kita fokus ke Elohim aja dulu, perjanjian lama. Kita fokus aja. Saya tidak mau menggeser ke perjanjian baru. Baiklah. Gitu. Nih. Oh, Yeremia, Yesaya, dan ini berisi nubuat tentang Mesias sebagai hamba Tuhan. Akhirnya. Mulai dari Yeremia ya, Yeremia, ini Yesaya. Yeremia berapa? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan adil. Sebenarnya banyak ayatnya. Tongkat kerajaan akan satu aja lah. Sabar. Satu iya aja. Tunggu. Nubuatan Mesias perjanjian lama. Kalau di Yesaya itu, kalau di Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberitakan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel itu adalah ditujukan kepada Yesus di dalam Matius 1 ayat 23. Oke, tahan dulu Bu. Elohim beserta kita. Udah, dulu, kalau Yesus adalah Immanuel, tentu kita menyembah dia. Tahan dulu Bu Darni, kita telah dulu satu persatu, jangan merocos aja. Kan tadi yang ditanyakan tentang firman dan Yesus di perjanjian lama. Kita baca nih ayatnya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel itu adalah Tuhan beserta dia. Elohim beserta kita. Iya, dengar dulu. Elohim beserta kita, itu artinya Immanuel. Dulu Bu Darni, saya paham, saya tahu gitu. Iya. Berarti kalau Tuhan beserta kita, kita juga Elohim. Ada rupanya engkau dikatakan sewaktu lahir namamu Immanuel. Immanuel itu adalah artinya. Adalah Immanuel artinya Tuhan beserta anak itu. Tuhan beserta anak itu yang saya tanya di mana Elohim memerintahkan di kita untuk menyembah anak itu. Kalau sudah dikatakan Immanuel, berarti dia itu adalah Elohim beserta kita. Kan seperti itu. Berarti dia sudah layak dong kita sembah. Karena Yesus ini adalah firman Elohim yang datang ke bumi, yang menjadi manusia. Maka kita juga layak menyembahnya. Karena aku dan Bapa satu, kata Yesus. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Begitu. Jadi sudah pantas dong kita menyembahnya. Aku izin nanya ya Bu Darni ya. Kan di situ maksudnya Tuhan beserta anak itu kan? Iya. Nah, maksud di sini kan kayak saya misalkan saya menyatakan nih Bu Darni beserta Jeman. Apakah sama itu? Sekarang kita cocokkan ini ke dalam Matius 1 ayat 23. Ini. Dengar ya? Nah, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau, ini malaikat yang berkata ya. Ini malaikat yang berkata. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus.
karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah itu. Sesudah bangun dari tidur, itu dia. Budarni, yang saya tanyakan, di mana perintah Elohim untuk menyembah firman atau Yesus? Bukan arti nama Yesus itu. Bukan apa nama yang direkomendasi Elohim kepada nama anak itu. Bukan. Yang saya tanyakan, di mana perintah Elohim bahwa kita juga menyembah anak yang diutusnya di perjanjian lama, yang bernama Firman dan yang bernama Yesus. Kalau arti nama, justru itu menjelaskan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan itu sendiri, karena menyertai ada 2 oknum di situ, bukan 1 oknum. Kalau 1 oknum tadi, ya barulah kita terima. Berarti Bapa itu yang menjadi Yesus. Justru kalau Budarni mengatakan Tuhan menyertai dia, Tuhan menyertai kita, berarti ada oknum lain. Pertanyaanku dianalisa, Ibu Darni terkasihku. Cepat. Oke. Di dalam Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Apa? Yeremia? Sesungguhnya Yeremia berapa tadi? Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Nah, raja ini yang disebut Tuhan keadilan kita akan membawa pembebasan dan kedamaian bagi umatnya. Nubuatan ini sering dinubuatkan dengan Mesias, yaitu Yesus Kristus yang akan datang dan memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Perintah sembahnya di mana, Bu Darni? Saya minta dia sudah dia Tuhan keadilan. Udah pastilah dia disembah. Bu Darni, dengarin baik-baik. Ya, raja-raja di perjanjian lama juga adalah raja Daud, kakeknya Raja Daud. Dia adil juga dikisahkan. Dia juga menjadi suatu orang yang gagah. Sama dengan pemberitaan di Yeremia 23 ayat 5 ini. Ya, ini menjelaskan, dengar ya baik-baik biar saya baca. Ya, sesungguhnya waktu akan datang, Bu Darni, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Kenapa tunas adil? Sesuatu hal yang baru lahir, itu maksudnya tunas adil bagi Daud. Ia memerintahkan sebagai raja bijaksana yang akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Itu bukan jawaban dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya, di mana perintah Elohim menyembah? Bukan tentang raja. Ya, banyak raja Salomo juga di perjanjian lama, dia adil. Diberitakan dia di Bible, dia adil, dia gagah. Cari dulu, Bu Darni, jangan dulu asal nyoplok ayat Bible aja, suka-suka Bu Darni aja pun. Iya kan, kalian kan nggak Kristen, jadi kalau diterangkan pun kalian tolak. Bu Darni, kalimatnya tidak ada menyembah, tidak ada suruh menyembah di sana. Ini Bu Darni, tuh banyak tuh orang-orang yang tidak waras di dekat jalan tuh di Medan, di arah Simpang Selayang. Ibu Darni panggil, bilang sama dia, baca, ngerti nggak maksud ini? Pasti dia lebih ngerti, Bu Darni. Perintahnya di sini bukan untuk menyembah, tetapi memberitakan ada raja. Sama seperti raja-raja Salomo, juga adil itu, gagah, raja besar itu. Yang saya minta, pertanyaan saya, di mana perintah Elohim? Karena Ibu Darni mengatakan tunduk pada perintah Elohim. Di mana perintah Elohim bahwa untuk menyembah si Firman atau Yesus itu? Come on lah, aduh. Kan Yesus sudah datang di perjanjian baru. Dia sudah mengatakan. Bu Darni, saya tidak membahas murid-muridnya juga mengatakan. Bu Darni, saya tidak membahas perjanjian baru. Kok lompat perjanjian? Kita fokus tadi, kita sepakat perjanjian lama. Ayo, sebentar ya. Ayo. Tidak ada Elohim di perjanjian baru. Udah ganti namanya Bapa. Elohim yang saya minta. Iya, di perjanjian baru juga itu firman Elohim. Yesus itu firman Elohim.
Bu Darni, Elohim itu Udah hanya pasti kita ada sembah. di perjanjian lama, ya. Yang kita fokus nubuatan sepakat Yesus. tadi nubuatan di perjanjian Oh. lama. Google lah Bu Darni kalau capek Google. Capek Bu Darni Nih. seperti itu. Enggak, ini kan udah bukuku di sini lengkap di depanku nih. Tinggal mencari ayat. Bu Darni aku. aja dari tadi 2 ayat ini tidak nyambung. Oke, Karena apa? Kalian kan memang menolak Yesus itu Nah, Tuhan. Bu Darni. Enggak nyambung lah. Iya, Oh. iya, Bu Darni. Saya mau nanya nih, kalau di Advent itu masih pakai Tritunggal atau enggak, Bu Darni? Iyalah, itu kan Masih tentang keberadaan bagaimana kita mengenal Elohim itu Tritunggal. Seluruh Kristen dasarnya di situ. Nah, saya ini kurang paham tentang Tritunggal ini. Dari kemarin saya nanya nggak ada yang bisa jawab nih, Bu Darni. Apa Coba itu? tolong jelaskan nih di Yohanes 17 ayat 3. Yohanes Nah, itu- 17. Tapi sebelumnya kita sepakatin dulu nih bahwa Allah itu, Ya. Bapa itu adalah Yesus ya. Bukan. Bapak itu Yesus ini firman Bapa gitu. Yesus ini bukan Elohim di bumi, bukan. Tapi dia firman Elohim turun ke bumi. Bentar Berarti dulu, Bu Darni. Yesus ini bukan Bapa Bentar dulu ya. Bang ini. Bang ini. Bentar, Bukan. ada Di apa? bumi Yesus bukan Bapa, bukan. Assalamualaikum, Itulah Bang Tritunggal. Ah. Peta. Bang Peta. Nah, coba. Assalamualaikum. Bang ini kelarin dulu Bang Jimannya. Iya, saya dulu Ya. saya itu. Bang Oh, Peta, iya, iya. Assalamualaikum. Oke. Jawab dulu Bu Darni itu tadi. Apa Carikan sama saya di perjanjian lama sesuai dengan pernyataan Bu Darni bahwa harus tunduk perkataan Elohim di perjanjian lama. Oke, saya tanyakan di mana di perjanjian lama perintah Elohim Oke. untuk menyembah. Dengar dulu, menyembah yang namanya Yesus. Tapi Bu Darni bilang, bukan Yesus, firman. Oke, mana? Firman dan Yesus di mana? Ayo, coba. Baik, Yesaya 43 ayat 10. Oke, bentar tahan ya. Yesaya 43. Ayat 3 dulu. Ayat 3 dulu. Udah Sebab- 2 ayat ya, nggak nyambung ya. Ya, banyak ini di depanku nih. Sebab dengar, sebab akulah Tuhan Elohimmu yang Maha Kudus Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir. 1, 2. Juru selamat dan penebus hanya disandangkan kepada Yesus. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepada aku. Dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Elohim dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Katanya, akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Yesus itu sayang. Udah, saya jawab. Yesaya 43 itu harus pakai, ini kita baca ya. Perikopnya, karena pakai perikop nih. Elohim adalah satu-satunya penebus. Elohim ya. Nah, kita baca ayat 3-nya. Kata Bu Darni. Sebab akulah Tuhan Elohimmu yang Maha Kudus. Elohim Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Pertanyaanku, mana firmannya sama Yesus di situ? Yang kutanya firman sama Yesus, bukan Elohim. Yesus ini di sini Tuhan. Lukas 2 ayat 11, malaikat berkata, Yesus telah lahir juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Bu Darni, Makanya bukan selalu Tuhan. berbarengan, Tuhan Allahmu. Tuhan itu diberikan kepada Yesus. Elohim itu adalah yang tak kelihatan, yang tak terhampiri, ya, roh yang tak kelihatan. Tapi Tuhan itu yang datang ke bumi, yang kelihatan, yang menjadi manusia. Itulah firman Elohim. Makanya dikatakan sembahlah Tuhan, Elohimmu. Nah, itu dia. Bu Darni, di Yesaya 43 ini Yesus sudah lahir apa? Di sini sudah ada dia. Di sini dia bersama-sama dengan Elohim. Yang saya tanya, Yesaya 43 ini Yesus sudah ada atau belum? Sudah lahir? Nama Yesus belum, tapi di sini masih firman dia. Di Yesaya ini dia firman. Mulai dari Kejadian, Yesus sudah ada. Tetapi itulah firman.
Nah, Darni, bersama dengan Elohim itulah firman itu. Gitu. pertanyaan saya tadi Bu Darni apa coba? Coba ulang dulu Bu Darni. Di Ini harus mana pelan-pelan. Elohim menyuruh menyembah Yesus, gitu kan? Jawabannya. Ayo udah ini dia. Ya, oke, Dengar jawaban lagi. Bu Darni. Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 13. Juga seterusnya, aku tetap dia. Dengar dulu, Itu Bu Darni. ini mengatakan Elohim mengatakan juga seterusnya Dengar dulu, sampai ke Bu perjanjian Darni. baru. Iya, dengar dulu. dengar dulu. Sebentar, juga seterusnya, aku tetap dia juga, mengatakan Yesus itu, aku tetap dia juga. Itu maksudnya di sini nih. Iya, Yesaya 43 ayat oke. 13. Itu kan klaim Tapi Bu kalian Darni. karena menolak, ya bingung lah kita- kali ya, nggak ngerti. Itu klaim Bu Darni. Kita itu klaim Bu Darni. Ya sah-sah aja karena kan kalau ngomong kita kan, tapi kita harus pakai data Bu Darni. Ternyata di Yesaya 43 Elohim berkata, dirinya sendiri Elohim ini berkata, sebab engkau tidak, katanya kayak gini, akulah Tuhan Elohimmu. Ingat ya, Tuhan Elohimmu. Berarti dengar dulu Bu Darni, bukan Yesus, bukan Firman ya, tetapi masih menamakan dirinya Tuhan Elohimmu yang Maha Kudus, Elohim Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia di Seba sebagai gantimu. Pertanyaanku, di mana perintahnya menyembah di situ yang bernama Firman dan Yesusnya? Dan di mana di situ di Yesaya diberitakan Yesus sudah ada atau lahir? Di mana itu Bu Darni? Enggak usah mutar-mutar. Iya, di dalam Yesaya ini nubuatan. Lalu digenapi di dalam perjanjian baru. Aduh. Makanya Boleh saya bantu jawab, Bu Trinitas. Darni? Apa? Boleh saya bantu jawab? Bisa, silakan. Mungkin yang dimaksud Bu Darni masalah di ini sambungannya di Yohanes 17 ayat 3 nih. Kan di situ jelas tuh dijelaskan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah atau Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, di sini kan mungkin maksud Bu Darni ini karena Tritunggal itu 3 dalam 1 kepribadiannya. Jadi di sini ini Elohim ini adalah Yesus gitu. Iya, Elohim ini menyatakan diri di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, coba Itu Bu Darni, maksudnya. aku boleh nggak nih aku ganti kata-kata Elohim dengan Yesus? Jadinya begini nih ayat Yohanes 17 ayat 3 nih. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Yesus, satu-satunya Yesus yang benar, dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang Yesus utus. Enggak bisa kalau begitu, enggak Trinitas. Kan sama, Yesus sama. Itu ini oneness itu, kalau yang seperti ini bilang itu oneness. Juga cocok. Masa Elohim diutus? Nah Gitu. itu Oke, makanya oke, kan di sini kan dijelaskan satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus yang Yesus telah yang engkau utus. engkau utus. Engkaunya di sini Iya. siapa? Elohim kan? Yesus di sini tetap masih firman Elohim yang diutus. Elohim Iya, itu nggak berarti turun ke bumi. Yang Elohim nggak utus turun ke Yesus bumi. ini kan Elohim. Ya, yang mengutus Yesus ini adalah hakikatnya Yesus ini, keadaan yang sebenarnya Yesus ini kan Elohim. Hakikatnya, tahu hakikat kan? Jadi menurut Bu Darni, yang mengutus Yesus adalah hakikatnya Yesus. Nah, itu. Hakikatnya Yesus ini Elohim. hakikatnya. Itulah Ya, yang mengatur jadi mengutus Yesus, dia. jadi kesimpulannya Yesus mengutus Yesus gitu. Bukan seperti itu. Elohim mengutus firman-Nya, dirinya. Itulah menjadi manusia, itulah Yesus. Nah, kalau firman sendiri apa Bu Darni? Apa? Arti firman itu Firman itu adalah sabda, ucapan Elohim. perkataan ya. Iya. Izin. Tapi gimana ceritanya perkataan ini bisa menjadi Yesus gitu? Menjadi hidup. Perkataan itu menjadi hidup di bumi. Makanya segala firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka. Kan begitu. Jadi semua ucapan-ucapan itu yang melalui Yesus lah itu dikatakan semua sewaktu dia di bumi. Itu. Nah ini saya tambah bingung nih Bu Darni. Kenapa Karena bingung? Elohim
pada awal mulanya itu kan bisa Bang ini gimana sih Bang, ini muter-muter gini loh. Hakikat Yesus, mengutus Yesus. Artinya yang saling mengutus ini satu hakikat. Benar nih ya, betul ya? Hakikat Yesus ini, keadaan sebenarnya Yesus bukan manusia loh. Keadaan mengutus Yesus. sebenarnya Yesus ini adalah Elohim. Ya. Jadi antara pengutus dan diutus beda atau sama? Pengutus Dan diutus. yaitu Elohim. Yang diutus dirinya, firmannya, supaya Berarti bisa datang pengutus ke dan bumi. artinya pengutus dan diutus sama. Iya, mereka ini satu ini. Satu Mereka sama. ini sama gitu. Seharusnya Elohim yang turun ke bumi, Bang Handi. Tapi kan Elohim itu tak bisa kita jangkau, nggak Nah, bisa kita setelah turun ke melihatnya. bumi, turun ke bumi, yang di bumi ini sama nggak dengan yang tidak di bumi? Yang di bumi kan menjadi daging, menjadi Iya, manusia. artinya Yohanes 1 ayat 14. Ya setelah dilahirkan Maria jadi Yesus tuh. Nah, Iya. yang kan tidak semua turun, ada yang di surga, betul ya? Iya. Nah, sama Elohim nggak yang di di surga? atas. Sama nggak yang Elohim di di surga atas. dengan yang di bumi, Ibu Dari? Sama Enggak begitu? lah, yang di bumi kan pribadi anak, pribadi daging di bumi. Nah, kalau turun. begitu yang mana yang Tuhan? Yang di bumi atau yang di surga? Ih, aku dan Bapa satu katanya. Jika sudah engkau melihat aku, engkau sudah melihat Elohim. Kata berarti Yesus. ya yang di bumi Tuhan, yang di surga juga Tuhan. Ya berarti satu. Iya jelas kan, dia kan firmannya Elohim. Udah pastilah dia Berarti juga ada berapa penguasa. Tuhan itu? Ada berapa tuh Tuhan? Enggak begitu cara hitung-hitungannya, enggak bisa Oke. begitu. Silakan, Bang. Hanya Gitu mengenal. aja. Begini, cara mengenal keberadaan, kebagaimanaan Elohim itu, begitulah Trinitas itu kami mengenalnya. Gitu. Cara mengenal keberadaan Elohim itu kita harus belajar di dalam Tritunggal. Itu dia. Jadi Elohim ini satu, Esa. Tapi kenyataannya, dia mempunyai Bu Darni, firman dan Roh Kudus. Tapi kenyataannya Itu dia. Bu Darni, ini ada berbeda tempat, satu di bumi, satu di surga, gitu. Ternyata Bang Handi di dalam keislaman juga Allah mempunyai Rohullah dan Kalimatullah. Itu dia, bukan tiga Tuhannya. Itu diri Allah itu, Kalimatullah dan Roh. Kalau Allah itu Rohullah. menciptakan dengan Bentar ya. kalimatnya. Setelah kalimatnya ini menjadi ciptaannya, bukan Allah lagi, gitu. Misalnya Ini. Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimatnya. Nabi Isa bukan Allah karena sudah jadi ciptaan, gitu. Nah, sekarang Yesus yang ada di bumi ini sama nggak dengan Elohim yang ada di surga? Bentar, dengar ya. Biar ku bacakan dulu apanya ini, sebentar ya. Enggak, jawab dulu itu tadi Bu Darni, malah lari aja Bu Darni. Sabar. Elohim di mana dulu perintahnya, di mana dulu? Fokus dulu. Nih. Wah, waduh. Bu Darni rambutnya habis disemir. Gua gadein dia. Cantik kali Bu Darni. Nih, wih, rambutnya. Tunggu mana dia? Ini kucing garong tahun 2025 ini. Nah, ini dia. Nih, besarkan Kayak dulu aku. personilnya besarkan. ini loh, trio macan. Ya. Ini dengar ya, ini. Nih lihat. Nabi Isa adalah kalimatullah dan rohullah yang menjadi manusia. Quran surat An-Nisa 4 ayat 171. Bentar ya. Nih, diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan Roh darinya. roh darinya. Quran surat Ali Imran 3. Ya artinya, ini benar nih, Elohim saya jelaskan. Saya jelaskan ya, artinya adalah Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan kalimatnya, kemudian meniupkan roh. Artinya apa? Nabi Isa alaihissalam bukan Tuhan, tapi ciptaan Tuhan, utusan Tuhan. Itu kalau di Islam tuh. Betul. Itu Clear and clear. makanya. Nah, sekarang Yang pertanyaannya penting benar nih. begini. Tunggu dulu sebelum. Di dalam Kristen, Elohim menyatakan diri di dalam kalimatullah dan rohullah. Nah itu dia. Justru Pertanyaannya sekarang, nih, Ibaratnya setelah begini, Yesus, dengar Allah nih, itu, benar nih, tunggu dulu dengar Bang nih. Hadi. Setelah Allah Yesus ada itu. di muka bumi, didengarnya ya. Setelah Yesus ada di muka bumi nih,
ada Elohim di surga. Pertanyaannya yang mana yang Tuhan? A. Yesus yang di bumi. B. Elohim yang di surga. Silakan. Ini kalimatullahnya inilah yang menjadi manusia. Sama itu penguasa. Ayo, yang turunnya dia ke bumi ini Nabi Isa ini, Yesus ini adalah kalimatullah. Iya. Dirinya Elohim itulah ini. Yang jelas ini. Nabi Isa alaihissalam itu ciptaan Tuhan, dia bukan Tuhan. Rohullah. Di sini. Nah, Dengar Bang Andi, Rohullah ini, Bang Andi, tunggu dulu. Rohullah ini kalau di kami tahu Bang ya, Andi, terserah. ada Elohim. Itu Itulah di dalam rohnya. itu ada roh darinya. Berarti roh di dalam diri Nabi Isa. Iya, roh dari siapa? Dari Elohim. Iya, dari kalau Allah. nggak ada roh, mate kita mate. Nah, itu dia. Oke, ini sekarang tebal Bang ini Bang Andi. Andi. Ini Bang Andi tebal dari Al-Quran dan Alkitab. Sesungguhnya menyatakan Allah itu Maha Esa, Tauhid. Sama kami juga Tauhidnya. Udah jangan kemana-mana lah. Nah, setelah Yesus menjadi manusia, Bu Darni, ya kan ya, Yesus di bumi nih, Elohim ada di surga. Pertanyaannya, yang manakah yang Tuhan? Ya. Silakan. Yesus kan ke bumi turun. Yang mana yang Tuhan? Yesus yang di bumi atau Yesus Elohim juga yang di surga? dirinya Elohim. Yesus itu diri Elohim. Jangan bilang berapa Elohim, berapa Saya nggak nanya jumlahnya, berapa, enggak saya begitu. nanya yang mana. Saya ulang ya. Sama Tuhan. Yesus di bumi itu sudah dikatakan Tuhan. Lukas Oke. 2 ayat 11. Jadi Yesus yang ada di bumi adalah Elohim juga. Yesus di bumi itu firman Elohim. Berarti bukan Elohim tuh Yesus. Yang di bumi tidak, dia firmannya. Dirinya Elohim itu turun ke berarti bumi. Yesus dan Elohimnya di Elohim. atas. Berarti Yesus dan Elohim beda. Ya. Beda ya. Di Yang bumi mana yang- beda lah. Kalau beda yang Nggak mana ada yang Elohim Tuhan? di bumi, tidak. Kalau beda, Bu Darni, yang mana yang Tuhan? Ya kan penguasa, sama-sama penguasa. Berarti dua Tuhan. Bukan seperti itu, enggak. Nah, ya udah lama Sekarang Yesus, aku makan. Bang Andi, sekarang Yesus di mana sekarang? Yesus sekarang kan udah kembali ke tahtanya, ke kerajaannya. Iya. Bu Darni, Udah kembali. Mana diam ada dulu, lagi Bu Darni. tiga? Mana lagi Bu tiga Darni. coba? Satu kan, Tauhid. Itu. Bu Darni, diam dulu. Nah, pelan-pelan. Ya. Kita ini besti loh. Saya tahu tempat Bu Darni, Iya. saya nanti kapan-kapan berkunjung, ya. Biar kita dekat. Nah, jadi gini Bu Darni. Tadi kan Bu Darni menyamakan di surat An-Nisa tadi tentang Nabi Isa itu adalah adalah kalimatullah. Roh. Ya, Kalimatullah. kalimatullah. Dan Itu tidak Rohullah. Iya, dengar dulu Bu Darni. Itu tidak kami bantah. Justru di ayat tersebut menegaskan bahwa kalimat Allah atau firman yang diucapkan oleh Allah lalu menjadi seorang manusia yang disebut dengan Nabi Isa itu tidak dituhankan. Tidak sama. Kalau Bu Darni menyamakan seperti itu Yesus di dalam Bible, harusnya di dalam Bible Yesus juga tidak disembah. Begitu dia, makanya jangan sama-samakan loh. Ada konsekuensinya Bu Darni. Enggak, tadi tentang Trinitas. Bagaimana Ya, dengarkan Trinitas? dulu, dengarkan dulu. Gitu. Justru kalau kalimat tolong gini Bu Darni. Bu Darni ini punya kuasa nih, punya ilmu, kekuatan lah, black magic lah kita bilang ya. Seorang penyihir. Bu Darni bilang kayak gini. Jadilah bola. Apa Bu Darni yang jadi bola atau suara Bu Darni itu perkataan Bu Darni yang menjadi bola? Beda itu. Jangan samakan dengan Elohim. Elohim, dengar dulu. Kalau tidak ada Elohim, apa ada firman? Apa ada firman itu kalau nggak ada Elohim? Makanya Bu Darni, Enggak kan? jangan menyamakan apa yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Ya, kalau di Kecuali Al-Qur'an, ada Allah-Allah yang lain. Diam Gitu dulu, diam dulu. Tadi Bu Darni ngomong saya diam loh. Oh, sorry. Di dalam Al-Qur'an yang Ibu bawakan di surat An-Nisa membuktikan bahwa Nabi Isa di dalam Al-Qur'an dengan Allah itu mempunyai kedudukan kodrat yang berbeda. Nabi Isa itu adalah utusan, dia adalah sebuah kalimatullah yang ditiupkan roh dari Allah.
Ya, yang ditiupkan, dan dia itu tidak untuk disembah, dia hanya utusan bagi Bani Israel. Kalau Bu Darni menyamakan itu yang ada di dalam Bible, justru harusnya Bu Darni tidak mentuhankan Yesus karena menyamakan, itu satu poin. Kedua, balik lagi kita pakai data. Saya senang loh sebenarnya Bu Darni ini, walaupun ya gitulah, tapi santun lah, bisa lah ya. Kita buktikan bahwa tadi Bu Darni mengatakan Yesus itu adalah Elohim, iya kan? Di Yeremia, Bukan firman Elohim. Iya, tapi di Yesaya 3 tadi jawaban Bu Darni, Iya, mengatakan aku tetap dia juga, bilang begitu. Elohim itu Yesus atau bukan? Firman Elohim. Oke, Yesus berarti ini. kalau berarti beda firman Elohim dengan Elohim. Kan turun ke bumi dia. Iya, yang kutanya berbeda nggak mereka? Atau sama? Ya sudah, kan pribadi kedua udah turun ke bumi. Pertanyaan saya, Elohim dengan firman Elohim orang yang sama atau orang yang berbeda? Oh, ya sama, karena itu kan perkataan orang yang Elohimnya sama. Yesus ini, ucapannya orang menjadi yang manusia, sama. gitu. Orang yang sama. Kita buka data ya. Saya ambil di Perjanjian Baru, Bu Darni. Kalau memang orang yang sama, karena firman tadi itu kan ada di Perjanjian Lama. Yohanes 17 ayat 3. Saya mau tanyakan, yang berkata-kata di sini Elohim atau firman Elohim? Garis merah ini. Inilah gitu ya. Inilah hidup yang siapa yang kekal berkata-kata itu? Yesus. Siapa yang berkata-kata? Iya, siapa dia ini? Dia ini Elohim atau firman Inilah Elohim? hidup atau orang yang kekal sama? itu. Yaitu Iya, bahwa saya tidak Bu Darni, saya Tapi tidak dibacakan. menyuruh Bu Darni untuk membaca. Yang saya tanyakan, di tulisan merah ini orang yang sama, Elohim atau firmannya Elohim, atau orang yang berbeda? firmannya Elohim, itu firmannya Elohim yang berbicara berarti, itu. iya, firmannya Elohim tetapi orang yang sama, Elohim kan? Nah, oke. Bukan Elohim itu, Ah. bukan. Ini firman Elohim yang ini yang berkata-kata ini yang menjadi daging, Yesus. Tapi Elohim yang menjadi firman Elohim merubah menjadi manusia. Yohanes Firman 1 Elohim yang ayat menjadi 14. manusia, bukan Elohim yang turun ke bumi. Oh tidak. Iya, tetapi orang yang sama kan ketika di bumi. Ketika di bumi yang menjadi daging itu bukan Elohim itu yang bicara ini, bukan. Iya, yang saya tanyakan orang yang sama kan? Jawab Yesus. dong. Yesus. Tadi Ibu Darni jawab orang yang sama loh. Sekarang jangan berubah lagi. Orang yang sama atau tidak? Iya, mengatakan, oke. menerangkan Udah, bahwasanya orang yang Yesus ini sama. adalah firman Tahan dulu. Elohim. Tahan dulu, orang Tapi yang dia sama. berkata di sini Diam bukan dulu. Elohim. Diam dulu. Firmannya. Orang yang sama. Iya, Iya, firman diam yang dulu, menjadi diam manusia dulu. itu. Ah, itu. Iya, diam dulu. Ini Ya. kata Elohim atau firman Elohim atau Yesus. Nah, itu tiga namanya. Yesus. Oke. Yesus. Ya, dengar dulu Bu Dani. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Theos yang benar. Siapa Theos di sini? Elohim itu Disembah enggak? disembah. Oke. Dan mengenal Yesus Kristus. Yesus Kristus ini siapa? Elohim atau bukan? Ini firmannya Elohim, Yesus ini kan diutus dikatakan. Oke, berarti firmannya Elohim. Disembah atau tidak? Iya. Iya disembah karena sama itu satu hakikat. Hakikatnya pertanyaannya. Yesus ini kan Elohim. Wajib harus kau sembah itu. Iya, Bu Darni, tahan dulu. Pertanyaannya. Ini disembah Yesus Kristus. Elohim disembah. Ada berapa sesembahan di sini? Oh, iya bukan begitu caranya menerangkan itu. Dia satu itu. Satu Kan itu ini cuman Elohim itu menyatakan Bu Darni, diri. yang Itulah karena berkata-kata Elohim ini kami cuma itu maha satu orang kuasa. loh. Bisa menyatakan Bu Darni. diri. Nah, itu Bu dia. Darni, yang berkata-kata ini. Kalau nyaman gini loh, berdasarkan data ini, satu-satunya Elohim yang benar atau satu-satunya Tuhan yang benar adalah A. Elohim, B. Yesus. Di antara Ya, di sini yang Elohim berkata yang benar? di ini ayat ini yang mengatakan di sini adalah Elohim itu berada di kerajaan surga.
Yang diutus ini adalah hamba. Dikatakan dia hamba, dikatakan nabi, dikatakan utusan. Turunlah ke bumi. Firman-Nya itulah Yesus. Sepaket itu, sepaket. Itu sepaket. Yes. Iya dong, sepaket. Justru Itulah kalau tandanya kita mengenal Elohim. Jadi kita tahu siapakah, bagaimana Bu Darni, keberadaan Elohim itu Bu ya. Darni, Nah, itu. Bu Darni, sama nggak kedudukan hamba dengan yang mengutus? Hamba dia itu bukan seperti hamba manusia yang berdosa, bukan. Saya tanya, Karena Bu turunnya Darni. dia ke bumi, karena turunnya dia ke bumi, maka dia merendahkan diri menjadi hamba, gitu. Oh, berarti Nah, Bu itu Darni. Elohim itu sendiri kan? Kan turunnya Ada ke nggak bumi. yang menjelaskan kedudukan hamba itu tidak seperti hamba manusia? Ada nggak yang menjelaskan dalilnya? Enggak begitu cara pertanyaannya, Pak. Setelah Elohim menjadi hamba, apakah masih ada Elohim? Bukan firman-Nya yang menjadi hamba, firman bukan Elohim-nya Elohimnya. menjadi hamba. Bukan Elohim tetap Elohimnya ya. dia di kerajaan di sana. Dia kan jadi- nggak kelihatan. Elohim itu kan nggak kelihatan. Jadi pertanyaan gini Bu Darni, Elohim ini tidak pernah tergoyahkan bentuknya seperti apa? Tetap dia stay di Iya. surga gitu ya? Dia itu tak terhampiri. Oke, baik. Terus yang turun ke muka bumi ya Elohim atau bukan? Firman Elohim menjadi Firman-Nya, daging agar baik. bisa dilihat manusia. Oke, setelah dia menjadi manusia ini, apakah manusia ini Elohim atau bukan? Manusianya nggak Elohim dong. Manusianya nggak Elohim, tetap Elohimnya cuma satu. Iya, Elohim itu tetap berada di atas, di atas. Dia tetap satu dia. Yes. Oke, berarti Yesus bukan Elohim. Bukan di bumi, bukan Elohim dia. bukan. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan waktu di bumi. Oh, jangan salah begitu. Gelarnya tetap Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Gelarnya itu nggak bisa dirubah. Hanya dia merendahkan diri, datang sebagai manusia, turun ke bumi. Tapi di Yang Bu rubah Darni itu bukan mengatakan, kita, Bu Darni. tapi Bu Darni tadi mengatakan di bumi Bu Darni Yesus yang itu rubah. bukan Elohim. Apa itu kurubah? Jangan begitu Bang Handi. Iya, Bang Andi. Aku sebenarnya enak loh menerangkan keberadaan Iya, enak Elohim masuk. itu. Ibu Darni ini kalau ngomong itu pokoknya enak gitu loh. Kayak sambal itu loh, kayak sambal. Sambal belacan. Gitu. Sama seperti kalian tadi di dalam surat An-Nisa itu. Allah itu mempunyai kalimatullah dan rohulullah. Oke. Kami juga seperti itu di dalam kekristenan. Sekarang kita bahas tentang sedikit itu ya. Bisa dibukain nggak Man? Zakaria 12 nomor 1. Sambil dibuka. Zakaria. Zakaria 12 nomor 1. Sambil Zakaria dibuka. 12. Nah ya, Bu Darni Yesus itu manusia ya. Iya dong, di bumi manusia. Zakaria berapa? Roh, Zakaria 12 nomor 1. Roh di dalam diri manusia itu ciptaan Tuhan ya Bu Darni ya. Roh yang ada di dalam diri manusia, pemberian Elohim kepada Pemberian manusia. Elohim, baik. Berarti ciptaan Elohim gitu ya. Iya dong, yang di dalam cip- manusia ini. baik. Iya. Termasuk dalam diri Yesus, silakan dibaca. Zakaria 12 ayat 1, ucapan ilahi, itu ya, ucapan ilahi, firman Tuhan. Terus geser tentang Israel. Israel. Demikianlah firman. Geser Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi. dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Yes. Artinya, roh di dalam diri manusia ciptaan Tuhan, betul? Manusia yang mana ini? Manusia kita ini, bukan Nah, Yesus seperti juga manusia loh. Lah, iya, Yesus itu memang manusia, datang sebagai manusia. Tetapi Aduh. sebelum sebagai manusia dia ini kan firman. Bersama-sama dengan Elohim itu dia kan. Roh di dalam Jangan samakan. di dalam diri Yesus ada roh nggak, benar nih? Kalau nggak ada roh, nafas. Roh itu ada nafas. Berarti Mana bisa rohnya hidup? Yesus sesuai tadi data yang ada, berarti roh di dalam diri Yesus ciptaan Tuhan, betul? Salah, yang di dalam diri Yesus itu, Berarti salah, ya Zakaria itu memang 12 nomor menyatu. 1. Dia Bapak itu Ibu salah menyatu. itu. Dia punya, malahan roh yang ada pada kita itu dari roh Yesus. Buset dah. Orang Yesus Kan dikasih sama. roh juga kok. Yesus dan Elohim itu kan sama, satu. Coba baca lagi Man, buka lagi dibaca Man.
Buktinya sendiri, sekarang berarti. Yesus berada di mana, Bang Handi? Yesus di mana sekarang? Sesuai dengan Lukas 22:69, mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Itu duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ya, berarti Maksudnya ada dua itu oknum. kekuasaan penuh. Oh tidak, berarti bukan ada dulu- di sebelah kiri sebelah kanan. Oh itu Dengerin dulu yang salah. datanya. Bukan. Maksudnya duduk di sebelah kanan itu kekuasaan penuh. Ya ini kepada udah Lukas 22:69 aja, Man. Lukas 22:69 coba. Lukas. 22:69. Pokoknya lu belajar Bible sama gua, Budar nih. Pendeta belum tentu ngasih tahu. Oh, kalian kan pelintir-pelintir kadang ayatnya. Lo kok pelintir, orang baca apa adanya. Lukas 22, 69. 24, 22, 69 ya? Iya, 22, Ada, ini dia. 69. Yesus di hadapan mahkamah agama. Nah, ini dia ayat 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang maha kuasa. Oke, Nah, itu pertanyaannya- kekuasaan penuh. Artinya Pertanyaannya itu. dengerin dulu, Budar nih. Pertanyaannya, yang maha kuasa di sini siapa? Yang maha kuasa itu Elohim. Bukan anak manusia ya, bukan ya. Anak manusia itu sudah kembali ke sana. Ke firman itu. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Yesus ini apa coba? Pada mulanya Yesus ini adalah firman Sederhana bersama-sama pertanyaan dengan Budar nih ya. Elohim. Nah, itu Budar dia. nih sederhana nih. Yang maha kuasa di surga adalah A, anak manusia, B, Elohim. Iya, Elohim. Bukan anak manusia ya. Elohim di dalam Yesus. Nyata Gimana? Yesus. Iya dong. Elohim Baca itu lagi, kan Man. tak Coba baca, kelihatan, tak terangin, Man. terhampiri. Terangin, Man. Nah, itu. Makanya nanti yang menghakimi siapa? Ayatnya Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Kan kata Yesus, aku akan membangkitkan orang di akhir zaman kelak. Yohanes 6 ayat 40. Kau lagi, Man. Kau lagi yang ngomong, Man. Nah, itu. Kemute, Man. Kemute. Sedangkan orang Yahudi, orang Yahudi pun Iya, sampai hari ini menunggu-nunggu kedatangan Tuhan. Tapi mereka nggak kenal siapa Jangan Tuhannya. dulu. Sabar dulu, jangan sampai turunin dulu. Jangan diturunin Iya. dulu kayak Masaha. Iya. Mulai sekarang anak manusia ini siapa? Yesus itu gelarnya itu. Oke, Yesus, Yesus. anak manusia. Berarti anak manusia ini Yesus firman. Sudah duduk di sebelah kanan siapa ini? Allah. Allah ini siapa? Di sebelah kanan, maksudnya ini di sebelah kanan Allah itu Enggak, siapa yang saya kekuasaan tanya, penuh. bukan maksudnya. Enggak, Yang saya ada tanya artinya, siapa? bukan seperti itu. Di Kristen nggak kayak gitu. Kalau di kekristenan itu maksud ayat ini kekuasaan penuh gitu. Duduk di sebelah kanan itu maksudnya kekuasaan penuh. Nah, itu. Bro, dengarkan dulu. Ku Yang tanya mana- dulu, anak yang tunggal, mana- anak diam tunggal dulu, Elohim. Du. Emangnya ada rupanya Nggak istrinya kreatif, Elohim? Budar nih. Dengarkan dulu. Diam dulu. Ah, Yang maha kuasa ini siapa? yang maha kuasa itu adalah Elohim. Nah, ini anak manusia siapa juga? Iya sama itu kan dirinya Elohim, anak manusia Ada ini. berapa yang duduk di sini dibilang? Iya, yang duduk di sebelah kanan nggak Berarti- ada, dibilang ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Tapi di sini maksudnya di sini adalah kekuasaan penuh kepada yang kelihatan itu, ya. Oke. Yang kelihatan itu kekuasaan penuh. Dengar dulu, Karena kita Budar juga nih. nanti manusia akan melihat Tuhan kita yang Dengar sebenarnya. dulu, Budar Kalian nih, juga dengar. tunggu dulu, teman-teman Islam juga di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 23, Quran surat Al-Qiyamah ayat 23. Diam dulu, jangan Ternyata kemana-mana kalian juga dulu. Ini melihat belum Allah fix. itu nanti. Ini Yang belum kelihatan fix. siapa Iya yang nggak kalian lihat apa-apa. nanti? Tapi yang kita nggak ada anak manusia di sana yang. Iya enggak dong, ada. karena kalian kan menolak anak manusia. Iya. Bukan itu permasalahannya sekarang. Ya, ntar dulu ya, Man ya, izin ya, Man. Lukas 22:69 ini kan duduk, anak manusia duduk ya. Iya. Coba buka Man, Kisah Para Apostolos 7:55. Iya. Di situ duduk Iya. ya. Di situ duduk. Kisah para Rasul 7:55. 7:55. 55. Ya, di situ anak manusia duduk. Iya. Nah. Coba Man buka dulu, Man, dilihat. 255 ya? Ya, 7:55, KPR 7:55. Nih. Baca coba. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Theos dan Yesus berdiri di sebelah kanan Theos. Ada dua orang nih. Pertanyaannya ini, Yesus itu berdiri apa duduk? Nah, itu pertanyaannya. Iya.
Bentar ya. Ya, 55. 55. Tadi Bu Darni bilang cuma satu orang, itu Ini dua dia. pengakuan Stefanus. Ini kan kisah para rasul Tampilin aja, Man. 7 Tampilin ayat. aja, Man. Biar nanti saya juga Ya. lihat. Kisah para rasul 7 ayat 55 menceritakan momen ketika Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus melihat kemuliaan Elohim dan Yesus berdiri di sebelah kanan Elohim. Ini adalah penglihatan yang sangat penting dan menguatkan Stefanus saat ia menghadapi penganiayaan Bukan dan itu akan menjadi pertanyaannya. martir. Bu Darni, Nah, pertanyaannya Yesus ini duduk apa berdiri? iya, itu bukan hanya itu saja kita mengartikan ayat itu loh, guys. Ayo, Lukas menulis berdiri, gitu ya. dengar ya. Penuh penjelasan di sini ya, Nah, penjelasan. ini Dengar duduk ya. nih, ini di sini duduk nih. Iya. Nah, 755 berdiri. Tuh, berdiri tuh berdiri yang mana yang Oke. benar? Nah, gitu. Dengar. Nah, waktu itu Penjelasan. Bang Andi, waktu itu Ini Bang penjelasan. Andi lagi capek duduk gitu loh, berdiri. Enggak. Penuh dan Roh Kudus. Stefanus bukan hanya sekedar orang yang percaya, tetapi dia dipenuhi dengan kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Menatap ke langit. Stefanus tidak hanya melihat ke atas, tetapi dia menatap dengan penuh perhatian. Stefanus ini siapa fokus. sih? Stefanus yang ini dilempari, siapa? Harus yang di dilempari bawah ya. itu, Tat, tunggulah. yang dilempari, Sekali lagi, Tat. Naik, Tat. yang mati martir, dilempari Mana saya dia. Ada, lalu menatap ke langit. Stefanus tidak hanya melihat ke atas, tetapi dia menatap dengan penuh perhatian, menunjukkan fokus dan kerinduannya akan Bu hal-hal Darni, surgawi. dengarkan dulu, Kemuliaan Bu Darni. Elohim. Ini maksudnya itu, dengar dulu kalian. Kalian kan nggak ngerti ayat itu. Stefanus melihat kemuliaan Ngantuk, Allah Bu Darni yang ngantuk. merupakan manifestasi Cuma kehadiran yang saya dan tanya keagungan Tuhan. sederhana doang. Sebenarnya Yesus ini duduk di sebelah kanan apa berdiri gitu doang. Orang capek duduk gitu loh. Capek duduk Itu gitu. aja yang ditanya. Maksudnya Capek itu, jawab Bu Darni, jawab dulu aja, duduk atau berdiri gitu aja supaya iya, cepat. penglihatan ini sangat signifikan karena Bapak secara Andi. tradisional Yesus digambarkan duduk di sebelah kanan Elohim. Namun di sini kan ditulis Yesus digambarkan berdiri. Maksudnya bukan berdiri kayak kita berdiri, bukan. Oh gitu. Kalian Jadi gimana sih? berdiri bukan berdiri ini gimana artinya? Berdiri Maksudnya bukan di sini- berdiri artinya apa tuh? Duduk di sebelah kanan itu maksudnya kekuasaan penuh kepada Enggak, siapa? tadi Bang Andi tadi kan bertanya berdiri atau duduk, tapi Bu Darni Iya. mengatakan berdiri itu Betul. bukan berdiri, artinya apa tuh? Berdiri bukan berdiri, maksudnya apa itu? Tunggu dulu ya. Berdiri bukan berdiri, maksudnya apa? Jangan disiksa, jangan disiksa. Biarin aja, jangan disiksa, biarin. Ini tante saya, Tunggu. jangan disiksa. Enggak apa-apa, supaya aku juga lebih kuat. Enggak, aku Nggak baru masalah. tahu ada kalimat berdiri itu bukan berdiri katanya. Apa maksudnya? Bu Darni, Tunggu Bu Darni, ya. cari di buku kamus erek-erek Bu Darni, pasti ada di situ. Berdiri Ini berdiri. mau kutanya, mau kutanya dulu sama guruku. Dengerin, saya kasih ajar cara piawai menjawab sebagai Kristen ya. Karena saya sering diskusi sama orang-orang yang lumayan lah pintar berfilsafat. Di sana itu pada dasarnya itu alegoris, bukan Iya, kenyataan. bilang iya. Iya. Udah nih nggak bisa Ada menjawab. metafor, ada perumpamaan gitu Nah loh. gitu. Kenapa nggak jawab seperti itu Bu Darni? Lupa karena kalian udah lupa. banyak banget menggerogoti aku. Cuma Aku izin bertanya, boleh sebentar sedikit ya, Silakan, Bang Andi. silakan. Oke. Kita pakai Yohanes 1:51 gitu kan di sini. Izin saya pakai data ya. Saya ingin tahu ini kan di sini Yohanes 1:51 dikatakan. Besarin, Bang. Lalu ini Yesus yang ngomong loh ya. Nggak usah dibantah ini. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Theos turun naik kepada anak manusia. Kenapa malaikat-malaikat ini turun naik kepada Yesus? Silahkan. Alasannya apa kok turun naik gitu ya? Yang tentunya malaikat-malaikat ini kan ada di surga bersama Bapaknya kan. Nah turun naik kepada Yesus, turun naik. Ngapain gitu tuh malaikat nih? Pasti ada Bu Darni misi, nggak ada tanya apa? jawabannya. Silakan. Kalau saya Bu Darni, saya pernah dengar pendeta menjawab. Mau nggak saya bantu? Bukan, tunggu ini. Ya. Yohanes 1 ayat 51 merujuk pada janji Yesus kepada Nathanael bahwa ia akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat
Elohim turun naik kepada anak manusia, ya. Janji ini mengacu pada penglihatan mimpi Yakub tentang tangga yang menghubungkan langit dan bumi. Dan dalam konteks ini, Yesus menyatakan bahwa dialah tangga tersebut yang menghubungkan manusia dengan Elohim. Itu maksudnya. Dia ngapain dia? Maksudnya ngapain buat pertanyaan? Makanya dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukan itu jawabannya Bu Darni. Ini loh jawabannya, dengerin. coba. Saya ajarin Bu Darni, dengerin. Saya bantu. Malaikat itu turun naik sesuai dengan perintah Elohim untuk menyampaikan firman kepada Yesus di bumi. Nah, itu betul. Perantara, makanya kan